Ikut pesta tahun baru dan minum-minum, WNI Paparan diamankan polisi di Hong Kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Hari ini ada dua berita guys, yang kejadiannya itu sama kemarin pada saat tahun baru. Yang pertama berita dari Taiwan, seorang mahasiswa dari Indonesia terjatuh dari kapal saat merayakan tahun baru di Tamsue. Terus berita yang kedua dari Hong Kong, yaitu seorang WNI Paparan saat merayakan tahun baru dan ikut minum-minum diamankan oleh petugas atau kepolisian. Langsung saja ke berita pertama, seorang pelajar asal Indonesia bermarga Lin dikabarkan terjatuh dari dek kapal pesiar saat merayakan malam tahun baru di dermaga Tataucheng, distrik Tatong, Taipei City sekitar pukul 5 pagi tadi pada tanggal 1 Januari 2021. Menurut saksi mata, kejadian bermula ketika Lin yang saat itu masih dalam keadaan mabuk menuju dek belakang kapal untuk muntah. Tanpa disangka, pria berusia 19 tahun itu tiba-tiba terjatuh ke dalam sungai Tamsue dan teman yang melihatnya segera memberitahu kapten kapal. Kapten kapal segera berbalik arah dan melakukan pencarian, namun tidak juga menemukan Lin. Kemudian kapten kapal segera melaporkan ke polisi dan kepolisian Taipei City, dan juga New Taipei City segera menuju lokasi dan melakukan pencarian dengan menggunakan motor boat karena kondisi air yang saat itu sungai sedang surut. Informasi hari ini yang saya dapat pukul 10 lebih. Sejauh ini Lin yang merupakan salah satu mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Taichung itu belum juga ditemukan. Jadi udah lebih dari 24 jam namun Lin belum ditemukan. Kita doakan bersama-sama teman-teman, semoga Lin yang seorang pelajar dari Indonesia ini yang belajar di Taiwan bisa segera ditemukan ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Sementara itu, keenam temannya dan juga pemilik kapal serta awak kapal sudah dipanggil polisi untuk dimintai keterangan atas kejadian tersebut. Sebagaimana diketahui guys, jadi kronologinya itu Lin bersama 25 temannya yang berasal dari Taichung dan juga Taoyuan ke Tataucheng Mato Taipei menyewa kapal pesiar untuk merayakan malam tahun baru 2021. Lin bersama teman-temannya patungan menyewa kapal pesiar dari pukul 1:30 hingga pukul 5:30 dini hari dengan harga sewa yaitu 31.000 NT dolar dan satu orang mereka iuran sebesar 2.300 NT dolar, dan selebihnya uang digunakan untuk membeli 20 botol lebih minuman keras. Ke-26 pelajar asal Indonesia tersebut menaiki kapal pesiar menuju arah Tamsue pada hari itu pukul 2 dini hari, dan menurut keterangan kapten kapal mereka semua minum dan bermain cukup baik. Sumber dari hanitw atau mbokcikra.com. Turut prihatin, semoga Lin segera ditemukan dalam keadaan apapun itu. Amin amin ya robbal alamin. Next berita dari Hong Kong, yaitu seorang WNI Paparan di mana dia ikut merayakan pesta tahun baru dan minum-minuman. Ia diamankan oleh aparat kepolisian. Dilansir dari apakabaronline.com, rahasia kerumunan malam tahun baru bukan hanya dilakukan di tempat-tempat terbuka saja. Aparat keamanan juga menyisir ruang-ruang pesta tersembunyi yang tersebar di berbagai wilayah. Jadi liburan tahun baru ini di Hong Kong sangat ketat banget guys. Para Pak D ini sering melakukan razia dan juga sering banget mengintai para PMI yang sedang liburan. Hati-hati selalu buat teman-teman PMI di Hong Kong yang liburan, patuhi selalu protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Hong Kong. Kalau tidak, sayang banget uang gaji kita itu bisa saja melayang karena denda. Kronologi dari penangkapan WNI Paparan ini terjadi pada malam tahun baru menjelang pergantian tahun teman-teman, di salah satu ruang pesta tersembunyi yang terpindai aparat kemudian digerebek.
tepatnya di Baohua Building, Samswepo. Saat digerebek oleh aparat, petugas mendapati 38 orang sedang berpesta. Mereka terdiri dari 23 pria dan 15 wanita. Petugas menyita beberapa kerak minuman beralkohol di tempat tersebut. Di samping itu, salah satu yang ditangkap berjenis kelamin perempuan yang berusia 43 tahun merupakan seorang WNI Paparan. Kepada awak media, petugas menyatakan mereka yang ditangkap akan dikenai denda pelanggaran protokol kesehatan. Di samping itu, pengelola atau penanggung jawab tempat tersebut akan dikenai pasal berlapis lantaran melakukan bisnis bar ilegal. Di malam yang sama, di Cheongsawan, ada 19 orang yang berkumpul di Yili Industrial Building juga ditangkap oleh petugas. Sama seperti mereka yang di Samswepo, 19 orang tersebut kedapatan menggelar pesta minuman keras menyambut malam tahun baru. Ke-19 orang yang ditangkap seluruhnya dikenai denda pelanggaran prokes sebesar 5.000 Hong Kong dolar. Selain itu, seorang pria yang menjadi penanggung jawab juga dikenai sanksi ganda lantaran mengoperasikan bar secara ilegal. Patuhi selalu protokol kesehatan yang ada yang ditetapkan oleh pemerintah Hong Kong ya guys. Hati-hati, jaga diri baik-baik. Informasi kasus COVID-19 di Hong Kong sudah menurun ya guys. Berbeda banget dengan di Indonesia yang setiap harinya itu masih melambung terus ya guys. Sehari itu ada penambahan sekitar 7.000 hingga 8.000 case. Gelombang keempat dari COVID-19 di Hong Kong seperti yang dilaporkan hari ini tanggal 2 Januari 2021 oleh Dr. Chuang Suk Kwan dari Hong Kong Center for Healthy Protection atau CHP dalam konferensi pers yang baru digelar menyebutkan dalam 24 jam belakangan di Hong Kong ditemukan 35 kasus baru. Ke-35 kasus baru tersebut didapat dari 1 kasus impor dan 34 lainnya adalah kasus lokal. Pada 34 kasus lokal tersebut, 24 kasus diketahui tertular dari kasus sebelumnya dan sisanya yang 10 kasus tidak diketahui sumber penularannya. Hingga hari ini jumlah seluruh kasus positif corona di Hong Kong telah mencapai 8.924 kasus dengan total kematian sebanyak 148 orang dan jumlah pasien yang masih mendapat perawatan tercatat sebanyak 757 pasien di mana 51 diantaranya dalam kondisi kritis. Sementara di Indonesia guys, sangat menyedihkan sekali berdasarkan data yang dirilis Satuan Satgas atau Satgas Penanganan COVID-19 per hari Sabtu tanggal 2 Januari 2020 hari ini ya, jumlah orang yang menjadi pasien positif baru bertambah sebanyak 7.203 orang. Jadi secara total kasus positif di tanah air kini menjadi 758.473 orang. Adapun total yang sudah sembuh kini sudah mencapai 625.518 orang. Total pasien yang meninggal dunia kini sudah mencapai 22.555 orang. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.